Kurang lebihnya 85% akan sembuh dengan baik tanpa prosedur intervensi pembedahan. Untuk apakah pasien dapat kembali melakukan aktivitas termasuk olahraga? Hai Sobat Sehat, saya Dr. Yuda Matansakti. Kembali lagi di Hi Doc Ina Health. Oh iya, kemarin kita sudah bahas terkait tanda dan gejala orang yang terkena saraf kejepit. Namun, faktanya masih banyak dari teman-teman yang bertanya terkait tips agar terhindar dari saraf kejepit ini. Wah, menarik untuk dibahas ya. Terima kasih yang sudah bertanya. Sekarang kita jawab yuk pertanyaan yang sudah masuk di akun medsosnya Ina Health. Kita jawab pertanyaan pertama ya. Hai dok, jika terkena saraf kejepit ini, apa cukup dikasih obat saja? Atau harus ke dokter? Jika memang harus ke dokter, kapan waktu yang tepat untuk cek ke dokter? Kalau dibiarkan saja, apakah bahaya? Jadi, saraf kejepit ini memiliki spektrum gejala, mulai dari gejala yang ringan sampai gejala yang berat. Pada kondisi yang gejalanya ringan, mungkin teman-teman bisa melakukan observasi dengan melakukan istirahat atau menghindari aktivitas-aktivitas yang memicu terjadinya nyeri pada punggung atau nyeri menjalar yang diakibatkan oleh saraf kejepit ini. Meski demikian, apabila teman-teman masuk ke dalam ranah atau dalam kondisi gejala sedang sampai berat, di mana timbul nyeri yang tidak hilang dengan istirahat, nyeri yang cenderung bertambah, atau yang perlu dikhawatirkan adalah terjadinya red flags, di mana mulai terjadi gangguan saraf seperti kesemutan yang bertambah, atau hilangnya fungsi gerakan pada kaki, penurunan berat badan, atau demam, atau adanya riwayat tumor serta kanker pada bagian lain. Pada kondisi seperti ini harus segera dibawa ke dokter. Kondisi berbahaya tadi bisa ditimbulkan oleh beberapa hal. Salah satunya adalah proses infeksi, di mana di Indonesia paling tinggi terjadi infeksi pada tulang belakang adalah karena kuman TBC. Selain daripada itu, penyebaran dari tumor ganas atau sel tumor ganas ke dalam struktur tulang belakang yang kita sebut sebagai metastasis juga bisa menimbulkan kondisi saraf kejepit. Yang terakhir adalah timbulnya patah pada tulang belakang dikarenakan kondisi melemahnya tulang-tulang belakang. Tiga hal ini merupakan kondisi lain yang menimbulkan terjadinya saraf kejepit. Kita jawab pertanyaan kedua ya. Hai dok, bagaimana perawatan bagi orang-orang yang sudah pernah terkena saraf kejepit? Apa tetap bisa melakukan aktivitas normal lagi, termasuk olahraga? Kembali lagi, bahwa gejala dan kondisi diagnosis atau temuan klinis terhadap terjadinya jepitan saraf tulang belakang harus dievaluasi sebelum kita menentukan terapinya. Secara umum, lebih dari 85% penyakit saraf kejepit bisa diobati tanpa prosedur intervensi atau tanpa prosedur operasi. Jadi, kurang lebihnya 85% akan sembuh dengan baik tanpa prosedur intervensi pembedahan. Untuk apakah pasien dapat kembali melakukan aktivitas termasuk olahraga, sebagian besar pasien pasti bisa kembali melakukan olahraga. Karena saraf kejepit, terutama yang diakibatkan oleh proses HNP atau hernia nucleus pulposus, merupakan kondisi proses degenerasi yang terjadi dan akan mengalami penyembuhan seiring berjalannya waktu. Hanya saja kembali dipastikan bahwa tidak ada gejala penyerta dan jepitan yang berat yang menimbulkan gejala perberatan saraf kejepit. Untuk olahraga yang baiknya dilakukan, pada dasarnya apabila proses jepitan ini sudah mereda karena peradangannya sudah selesai, aktivitas olahraga yang sebelumnya pernah dilakukan bisa dilaksanakan kembali. Untuk jenis olahraga yang disarankan, renang merupakan salah satu olahraga yang membantu memperkuat otot-otot tulang belakang. Hal ini dapat membantu mengurangi gejala saraf kejepit, memperkuat otot-otot di sekitar dinding dada dan dinding perut,
sehingga membuat terjadinya saraf kejepit lebih rendah lagi. Terkait obat-obatan yang dapat dikonsumsi pada saat kita mengalami gejala saraf kejepit, kembali pada prinsipnya kita bisa melakukan istirahat. Karena dengan beristirahat, kita mengurangi beban pada dinding bantalan tulang belakang yang rusak, yang ini akan membantu mengurangi gejala. Selain daripada itu, kita bisa mengkonsumsi obat-obatan pereda nyeri untuk mengurangi proses peradangan yang terjadi pada saraf kejepit. Apabila gejala dirasakan masih timbul, sebaiknya teman-teman mengunjungi dokter ataupun fasilitas kesehatan. Kita jawab pertanyaan ketiga ya. Hai dok, ada tips tidak supaya tidak terkena saraf kejepit ini? Tips utama dari tidak terjadinya saraf kejepit adalah healthy lifestyle. Yang pertama adalah pastikan body mass index atau indeks massa tubuh teman-teman dalam range normal. Pastikan berat badan dan tinggi badan dalam lingkar kurva yang baik, sehingga beban pada tulang belakang tidak menerima beban berlebih dan timbulnya kerusakan pada bantalan tulang belakang yang menimbulkan saraf kejepit. Selain daripada itu, olahraga memperkuat otot tulang belakang merupakan olahraga yang dapat dengan mudah dilakukan, yang terbukti membantu merendahkan atau meringankan terjadinya saraf kejepit. Karena otot-otot tulang belakang yang baik yang dapat dilatih dengan proses renang atau back exercises yang memperkuat otot tulang belakang berfungsi sebagai korset alami yang mengurangi beban pada bantalan tulang belakang dan tentunya mengurangi kemungkinan terjadinya saraf kejepit. Untuk teman-teman yang banyak bekerja di tempat duduk, ada tips yang dapat dilakukan untuk mengurangi beban pada tulang belakang. Salah satunya adalah setidaknya setiap 2 maksimal 4 jam teman-teman harus merubah posisi duduknya. Mungkin bisa dengan stretching berdiri atau berjalan, di mana bantalan tulang belakang diberikan waktu untuk beristirahat. Selain daripada itu, ada manipulasi yang bisa dilakukan dengan memilih kursi yang ergonomis ataupun memilih meja yang ergonomis, di mana standing table atau meja yang digunakan dalam posisi berdiri bisa membantu kita mencegah terjadinya kerusakan pada bantalan tulang belakang dan lebih lanjut mencegah terjadinya saraf kejepit. Semoga tips tadi bisa bermanfaat dan pastinya share video ini ke semua. Saatnya saya, Dr. Yuda Matansakti, pamit dari HiDoc. Tetap dapatkan informasi menarik dan terpercaya seputar kesehatan hanya di Ina Health Trusted Health Channel. Sampai jumpa.